Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Holiah, NPM 18210014 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Malahayati. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Yang pertama, PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor /32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah yang pertama pegawai, kedua penerima honorarium, yang ketiga penerima pensiun, keempat penerima upah, dan yang terakhir orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dari pemotong pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 21 adalah yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari 50 juta adalah 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan lebih besar dari 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Dan yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan lebih dari 500 juta adalah 30%. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 22. PPh pasal 22 membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu. Contohnya, industri rokok, kertas, otomotif, semen, baja, dan sebagainya. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif pajak penghasilan pasal 22. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah, yaitu PPh pasal 22 bendaharawan sama dengan 1,5% dikali nilai penjualan. Lalu, tarif PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, bila importir memiliki API atau angka pengenal impor, PPh pasal 22 impor sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, bila importir tidak memiliki API atau angka pengenal impor, PPh pasal 22 impor sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, PPh pasal 23. PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal, dividen, bunga,
royalti, hadiah penghargaan, sewa, dan jasa. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objek pajaknya. Yang pertama, dividen, royalti, bunga, dan hadiah penghargaan dikenakan 15% dikali penghasilan bruto. Yang kedua, sewa dan jasa dikenakan 2% dikali penghasilan bruto. Selanjutnya, PPh pasal 24. PPh pasal 24 membahas tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pada prinsipnya, dalam PPh pasal 24 adalah mencari besarnya pajak yang bisa dikreditkan dengan jalan membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Batas maksimum kredit pajak sama dengan penghasilan dari luar negeri dibagi PKP dikali PPh terutang. Selanjutnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Angsuran pajak per bulan sama dengan PPh terutang dikurang kredit pajak dibagi 12 bulan. Dan yang terakhir, pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan menyimak. Saya minta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.